Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum. Welcome to my channel guys. Ini pagi hari aku sedang kasih gula buat semut. Kata Pak Ustadz ya guys, kalau kita nggak banyak uang buat sedekah, kita juga bisa sedekah buat semut guys. Ya, kasihan nih guys semut-semutnya karena dia suka masuk ke rumah kalau nggak dikasih gula di sini guys. Nih ya, aku taruh gula di sini nih. Nah, kasih gula ya biar dia nggak masuk ke rumah. Waktu itu 6 bulan yang lalu sebelum aku kasih gula di sini, dia tuh suka masuk ke rumah guys. Jadi dia suka masuk ke rumah tuh, itu ada beberapa ya. Mungkin karena aku lupa nggak kasih gula, jadi dia masuk ke rumah. Nah tuh guys tuh. Oke guys, apa sih manfaat sedekah buat kehidupan kita guys? Nih aku mau cerita nih ya guys ya. Setahun lalu nih pas tepatnya lebaran ya guys ya, bapakku itu sakit guys, nggak mau makan ya, mungkin kayak gejala-gejala covid gitu, nggak mau makan, nggak doyan makan gitu ya. Akhirnya karena aku takut beliau ada apa-apa kalau dibawa ke rumah sakit, jadi kami rawat di rumah gitu guys ya. Sampai seminggu tuh bapak tuh nggak mau makan, nggak doyan makan gitu ya. Dan sampai pada akhirnya di malam Jumat tuh guys ya, di malam Jumat bapak itu udah pamit sama kami sekeluarga ya, udah minta dibayarkan hutang-hutangnya. Kebetulan beliau tuh punya uang 1.350.000 buat dibayarkan hutang. Yang 1.150.000 itu dia punya hutang sama bendara masjid, waktu itu saya bayarkan. Nah dia masih ada sisa 150.000. Nah jadi uang 150.000 ini aku sedekahkan, ku infakkan ke masjid waktu malam Jumat itu guys ya. Aku bilang sama bendara masjid, bilang begini, mohon pak ini uang bapak saya buat sedekah, nggak usah ditulis gitu, cukup bapak dan saya yang tahu, kata saya begitu guys ya. Saya berpikir kalau misalkan bapak saya sampai nggak ada ya itulah bekal dia gitu ya, walaupun nggak banyak saat itu gitu ya. Tapi masya Allah subhanallah guys, paginya bapakku itu bisa bangun ya, bisa bangun, kemudian mau mandi, dan dia minta makanan yang tadinya selama 2 minggu ya, hampir 2 minggu dia nggak mau makan. Dia minta dibelikan anggur dan kelengkeng gitu ya. Aku sih waktu itu rada-rada takut ya, katanya kan kalau ada orang yang mau meninggal tuh biasanya minta makan yang enak gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini bapakku sehat walafiat. Jadi aku menarik kesimpulan yang membuat bapakku sehat walafiat itu adalah sedekahnya, begitu guys. Jadi sedekah itu bisa memperpanjang umur dan menambah rezeki loh guys. Jadi jangan takut nggak dibalas sama Allah. Dan sedekah itu biasanya juga balasannya bisa langsung sama Allah. Guys ya. Karena aku sendiri pernah mengalaminya dulu waktu adikku jadi kepala desa waktu dulu. Ada satu buah masjid yang waktu itu kurang kayu gitu ya guys. Dia bilang, kamu mau sedekah nggak nih, katanya gitu. Ya udah, ini bukan ria ya guys ya, cuma ini buat buat inspirasi kalian deh gitu ya, bahwasanya sedekah itu pasti cepat dibalas gitu sama Allah. Nah aku mau sedekah deh, kataku 500.000 aja ya, kataku gitu. Akhirnya uang 500.000 aku sedekahkan buat beli kayu buat di masjid, atau di musola, bukan di masjid waktu itu. Dan gak berapa lama, gak dapat 1 minggu guys, aku dapat uang tunjangan gitu guys, tunjangan intensif sebanyak 3 kali dari 500.000 waktu itu ya, jadi 1,5 juta guys ya. Subhanallah guys, itu gak dapat seminggu ya guys, dibalas sama Allah gitu. Gitu. Jadi sedekah itu sangat baik sekali. Kalau kita tidak punya uang buat sedekah, kita bisa sedekah senyum loh, senyum juga sedekah loh guys. Dan ada juga dari Pak Ustadz di Prasetyo, aku sering menyimak YouTube-nya.
Dengan senyum pun kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak, karena semiskin-miskinnya orang kita bisa sedekah dengan senyuman. Dan kadang kita itu mau senyum sama orang aja kan susah sekali guys ya. Kadang kita senyum aja mahal banget, pelit banget buat senyum ya guys ya. Nah mulai sekarang guys, kalau bangun tidur upayakan sebelum subuh itu kalian udah mandi, kemudian senyum-senyum deh guys, doakan orang-orang gitu guys ya. Kalau kita benci sama orang itu kita jangan doakan yang buruk sama dia, tapi doakanlah yang baik. Karena saat kita dizolimi orang dan kita mendoakan baik orang itu, doa itu sama malaikat akan diaminkan. Dan dia bilang sama Allah begini, ya Allah, doa ini buat yang berdoa. Jadi kalau kamu modain orang yang zalim, bilang dengan doa seperti, ya Allah semoga dia diberi uang yang banyak, mobil baru gitu ya, amin misalkan. Nanti uang yang banyak dan mobil baru itu bukan buat dia loh guys, tapi buat kita, insya Allah ya guys ya. Selalu berbaik sangkalah sama Allah agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, dan kita harus bisa membuang sifat benci sama orang gitu ya. Alhamdulillah gitu, aku belajar dari bapak dan ibuku yang masih diberi panjang umur saat ini. Aku suka menyimak kehidupan mereka gitu. Mereka itu tidak pernah membenci orang, karena aku dari kecil selalu mengikuti mereka, mengamati kehidupan mereka. Banyak loh musuh-musuh mereka yang zalim sama mereka, tapi sampai detik ini aku perhatikan bapak dan ibu itu tidak pernah membenci mereka gitu guys. Jadi itu bahan inspirasi pagi untuk kalian guys tentang sedekah. Kemudian ada beberapa lagi keajaiban sedekah ya guys. Apalagi kalau kita mau merutinkan sedekah subuh, insya Allah dari pagi sampai sore hari kita akan di dalam penjagaan Allah gitu guys. Jadi sedekah itu menolak musibah. Ini aku juga pernah alami waktu dulu lagi mau pemberkasan jadi CPNS dulu guys ya. Ceritanya aku itu ada masalah dalam pemberkasan, sepertinya agak sulit sekali gitu ya, kurang ini kurang itu gitu guys ya. Nah akhirnya saat aku dalam perjalanan itu ada yatim piatu kali ya, yayasan yatim piatu yang sedang di jalan yang meminta sumbangan. Langsung aku sedekahkan, gak banyak sih guys, waktu itu cuma sedekah 5.000 rupiah ya waktu itu. Sampai ke dinas pendidikan, berkasku langsung diterima dengan gampangnya gitu ya guys ya, nggak ada lagi masalah dan selesai gitu ya guys. Jadi aku yakin itu pasti karena sedekah gitu guys. Oh ya guys, kalau kalian punya pengalaman tentang sedekah, boleh dong guys cerita ke aku biar aku jadikan testimoni di YouTube aku nih guys gitu. Ada lagi guys keajaiban, selain keajaiban sedekah, kita juga harus biasakan membaca surat Al-Mulk ya guys ya. Surat Al-Mulk itu sangat bagus sekali, karena surat Al-Mulk itu juga bisa membuat kita bisa awet muda, jarang sakit gitu ya guys ya. Dan kedahsyatan dari surat Al-Mulk ini adalah nanti akan jadi pembela kita di alam kubur gitu ya guys ya. Jadi kalau kamu ingin tidurnya seperti di tempat tidur yang sekarang, ada spring bed, ada AC, ada lampu yang terang, maka kita harus setiap hari tuh membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarok ya guys ya. Jadi itu guys sharing aku tentang sedekah, tentang membaca Al-Quran, manfaatnya gitu guys ya. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk memberikan sedekah kalian, dan kalau bisa sedekah itu yang banyak guys, semakin banyak semakin bagus guys ya, semakin banyak semakin bagus gitu. Rutinkan setiap pagi, setiap subuh gitu dengan sedekah subuh. Jadi setelah sholat subuh kita ambil uang kita masukkan ke dompet, ke celengan, kita kumpulkan, kemudian kita nanti kasihkan ke siapa, apakah ke keluarga kita. Kalau kata Pak Ustadz yang bagus itu ke keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita masih dalam kekurangan, kita bisa sedekah kepada keluarga kita, karena pahalanya itu 100 kali lipat itu dibandingkan dengan kalau kita sedekah kepada
orang lain gitu guys ya. Dan yang kedua ya ke yatim piatu guys ya. Yatim piatu sangat apalagi kalau mereka adalah yatim piatu yang soleh, yang rajin ibadah, itu kita akan banyak mendapat barokahnya gitu guys ya. Oh ya guys, pengalaman hidup aku dengan dengan surat Al-Mulk itu aku alami sendiri tahun 2017 guys. Aku waktu itu hampir sakit ya nggak terdeteksi sih, karena aku emang nggak berani ke dokter ya. Di payudara kiri aku tuh sering sakit gitu guys ya, sakit banget, luar biasa sakitnya gitu. Jadi aku cuma sedekah, baca Al-Quran, baca sholawat ya guys ya, dan mengkhatamkan Al-Quran, dan tetap juga minum obat-obat herbal gitu ya. Dan alhamdulillah penyakit aku diangkat sama Allah, sampai sekarang aku tidak merasakan sakit lagi gitu guys ya. Itulah keajaiban kita, keajaiban dari Al-Quran ya guys ya. Ternyata Al-Quran itu adalah petunjuk, dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali petunjuk bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mengobati badan kita kalau kita sakit, bagaimana kita bersilaturahmi dengan orang lain gitu ya guys ya, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain. Intinya hablum minallah dan hablum minasnya semuanya ada di situ gitu ya guys ya. Ajaib sekali guys ya. Jadi kalau ingin kita selamat dunia dan akhirat ya, kita harus hidup dengan Al-Quran guys. Karena aku pernah membaca kenapa di Arab Saudi itu rumah sakit itu sepi. Ternyata kenapa kalau sepi itu karena ternyata orang-orang Arab Saudi itu kalau sakit nggak ke dokter dulu gitu ya. Dokter di sana nggak laku ya. Jadi mereka tuh kalau sakit biasanya yang pertama kalau demam panas mereka baca ayat kursi gitu ya, baca ayat kursi, kemudian ada doa-doa untuk sakit ya, kemudian minum air zam-zam, makan kurma, kemudian minum habasi gitu ya. Dan kalau nggak sembuh juga mereka sedekah gitu guys ya. Nah sedekah gitu, tapi kalau sedekah juga nggak bisa, baru mereka bawa ke rumah sakit gitu ya guys ya. Cobalah kita lihat di Indonesia guys. Aku perhatikan waktu aku jalan ke Tangerang guys ya, aku kan dulu pernah tinggal di Tangerang tuh. Aku lihat di situ belum ada rumah sakit, tapi aku masuk ke rumah sakit gitu ya. Masya Allah pasiennya banyak banget guys, banyak sekali. Ada rumah sakit baru pasiennya juga nambah banyak. Jadi intinya kenapa ya kita itu banyak sakit ya, siapa tahu kita itu kurang sedekah ya guys ya. Jadi nggak ada salahnya deh mulai dari sekarang kita banyak sedekah, walaupun sedikit, tapi pasti usahakan banyak, karena sedekah itulah ada istilah begini dalam Islam, harta yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan gitu guys ya. Jadi cobalah guys kita renungi betapa miskinnya kita kan kalau kita nggak pernah sedekah gitu ya guys. Aku sendiri juga masih miskin banget gitu ya. Aku pengen kita bisa beli ini dan itu, tapi sedekah kita cuma berapa gitu ya. Jadi betapa miskinnya kita, sementara sedekah itulah yang akan kita bawa nanti, bekal hidup kita nanti di akhirat gitu guys ya. Dan kedahsyatan sedekah yang bisa menyembuhkan penyakit itu banyak sekali. Kalian bisa lihat di berbagai macam YouTube yang ada testimoni tentang sedekah, bagaimana dahsyatnya sedekah bisa mengangkat penyakit gitu ya guys ya. Seperti aku, kalau aku ada masalah sekarang, kalau ada masalah gitu, kemarin tuh anakku bandel banget gitu ya, susah sekali diatur anakku yang cewek gitu ya. Akhirnya aku waktu itu minta wasilah ke Pak Ustadz gitu ya, aku sedekah. Alhamdulillah setelah aku sedekahin tuh anak nurut banget sama aku gitu, patuh, nurut, manut gitu guys ya. Jadi kalau kita punya anak yang bandel, ternyata juga kita harus sedekah guys. Ini pengalaman hidup aku ya. Jadi 2 bulan yang lalu anakku tuh bandel banget, nggak bisa diatur gitu, mau ini mau itu gitu. Aduh, akhirnya aku sedekahin dia. Jadi aku lihat sama Allah, uang ini aku sedekahin buat anakku biar dia nurut, manut, patuh sama aku. Alhamdulillah guys, sekarang dia udah menurut, manut sama ibunya gitu guys ya. Guys, jadi itu salah satu contoh keajaiban sedekah yang pernah aku rasakan guys ya. Oke, aku rasa cukup dulu guys. Nanti kita akan sharing lagi berbagai selain sedekah, aku juga akan berbagi bertestimoni tentang keajaiban sholawat,
kemudian keajaiban membaca surat Al-Waqiah, keajaiban membaca surat Yasin,